Anda masih menyaksikan Dua Sisi pemirsa dengan tema pada malam hari ini yang cukup penting untuk kita dengarkan, kita simak. Apalagi juga misalnya kita ikut membantu setidaknya dukungan ya, uluran tangan untuk saudara-saudara kita. Warga, bantu warga. Saya ingin kembali lagi ke Bu Suyani di Aceh Tamiang. Bu Suyani, banyak informasi yang disampaikan oleh Mbak Tasya tadi di Biren. Sepertinya masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan ya Bu. Nah dari Bu Suyani sendiri yang juga tentunya setiap pagi Bu Suyani beraktivitas bersama dengan warga lainnya dan juga keluarga. Apalagi Bu, kalau saya istilahnya mungkin perintilan-perintilan kecil lain mungkin yang dibutuhkan saat ini Bu Suyani. Kalau kayak kami Pak, kami nggak bisa membersihkan rumah karena rumah kami udah sama sekali nggak ada. Tinggal tempatnya aja gitu. Jadi kalau mau berjualan pun sementara di kota aja pun belum bisa ada yang buka, Pak. Oke. Untuk warga lain mungkin Bu Suyani. Kami rata-rata di sini semua di tenda, Pak. Nggak ada yang bekerja. Cuman bekerjanya kerja apa gitu, Pak. Karena yang kayak mencuci, kayak apa gitu kan. Ada kalau kita membersihkan rumah orang-orang yang kaya-kaya itulah kan. Ditawarin buang lumpur. Satu rumahnya sampai 10 juta. Tapi kan nggak sanggup, Pak. Kayak kita lagi kan perempuan. Lumpur itu, Pak, di atas lutut. Jadi kan gimana ya membersihkannya gitu Pak. Tapi kan kita butuh, namanya kita butuh itu pasti usaha. Ya, walaupun demam, walaupun apa, ya kita namanya kita usaha ya kita berjuang. Oke, Bu. Gitu Pak. Bu Suyani, dari sepemantauan Ibu ya Bu, ya tadi Ibu kan menceritakan ada warga yang membantu warga lainnya membersihkan lumpur, lumpurnya tebal sampai di atas lutut. Pertanyaan saya kemudian lumpur itu diapakan ya Bu ya? Artinya dibersihkan di satu bangunan, itu dibersihkan, dikeluarkan, diketepikan, lalu lumpur itu jadi apa di situ Bu? Artinya apakah juga diangkut oleh pemerintah lumpur itu atau seperti apa Bu? Ya sejauh yang kami bersihkan, yang kami bekerja pagi itu kan Pak, kami nggak tahu. Kami dari rumahnya keluarkan ke depan aja gitu Pak. Membuangkan lumpur, nggak sampai bersih. Membuangkan lumpur aja Pak. Membuangkan lumpur itu aja kalau satu rumah itu kami kadang 7 orang gitu Pak. Itu pun nggak satu hari selesai. Karena yang dikhawatirkan adalah Bu, tadi Bu selain gangguan kesehatan, ya lumpur itu akan kembali lagi ke rumah bila mana memang cuaca kembali hujan dengan intensitas yang cukup tinggi juga. Kondisi cuaca bagaimana Bu? Sewaktu-waktu berubah-ubah Bu, hujan juga kembali lagi mengguyur atau seperti apa? Ini di saat ini masih panas banget. Masih panas, hujan belum turun, masih panas banget. Baik Bu, harapan untuk pemerintah Bu, untuk Ibu dan korban lain yang terdampak? Kami mohon ya pengertian, maksudnya gini Pak, kami mohon ini jangan lama-lama lah kami tinggal di jembatan, dibikinkanlah posko di tempat-tempat yang nggak di jembatan. Kalau di jembatan itu kan Pak, di situ mobil lewat ngangkat angkutan kemana-mana, di situ kami tinggal. Rasanya kayaknya nggak sanggup gitu Pak. Baik. Baik, jadi apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah, bantuan seperti apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh warga yang terdampak Ibu? Ya di saat ini Pak kan, karena kan saya udah nggak ada anak kecil tuh. Tapi kadang kan di sebelah-sebelah tenda itu Pak, anak kecil yang demam, batuk, muntaber. Jadi maksudnya maunya gitu dibikinkan tenda gitu, jangan di pinggir jembatan gitu Pak. Tapi cuman itulah yang ada di pinggir jembatan Pak. Oke. Baik, Bu Suyani, kita dengarkan Bu penjelasan dari BNPB yang ada di studio bersama saya Bu. Silakan Bu Irma, mungkin kalau mau langsung berbincang dengan Ibu Suyani silakan juga. Terima kasih Mas Rifki. Ibu Suyani, saya turut berduka cita ya Bu, bela sungkawa. Insya Allah Ibu, ini kami sedang terus berproses Ibu bersama pemerintah daerah untuk bisa menentukan titik-titik pengungsian terpusat.
Iya, karena setelah itu baru titik-titik untuk pembangunan hunian sementara. Baik. Karena kan itu memang jadi target dalam Mbak Irma, 14 hari ke mungkin depan ini. Betul. Karena durasi kita kan pendek nih, iya. agar bisa didengar oleh Bu Suyani dan Bu Suyani juga bisa menginformasikan kepada warga yang ada di belakang Bu Suyani ini sampai dengan titik terpadu, lalu hunian sementara. Kalau kita bikin timetable gitu, Bu. Bikin waktu gitu ya? Ya, berapa bikin lama? waktu gitu. Ya mudah-mudahan Pak, karena kan kami hanya perlu titik tempatnya saja sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah di mana, Ya. itu baru bisa langsung dilakukan pengungsian terpusat karena kan relawan sudah banyak ya Pak, di sana udah 307. Lokasi sudah ada lembaga. Bu Irma. Lokasi yang harus ditentukan di Aceh Tamiang. Yang lebih tahu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah, di mana yang harus dialokasikan untuk pengungsian terpadu itu yang terpusat, kemudian juga termasuk paralel juga menyebutkan di mana titik untuk hunian tetap. Bisa sedikit-sedikit misalnya 20 unit di desa A, 30 unit di desa B, tapi yang pasti kami diberikan informasi lahan mana yang bisa dibangunkan untuk pengungsian terpusat dan mana yang untuk Artinya titik. kalau ada target waktu bisa kita sampaikan malam ini mungkin? Kalau seandainya target waktu, kalau hunian terpusat pengungsian terpusat pasti kalau sudah ada ya langsung bisa Langsung ada diberi. di Iya, situ. karena kan tinggal semuanya ada Pak. Maksudnya layanan kesehatan itu sudah ada, maksudnya gini, sudah akan dibangunkan. Kalau sudah hunian terpusat itu berarti pengungsian terpusat berarti layanan kesehatan, kemudian pendidikan Lengkap anak lah sementara, di situ, psikoterapi. Bukan hunta Pak. Enggak, lengkap maksudnya. Oh lengkap, iya Lengkap ada di lengkap situ ya. sementara ya Pak. Maksudnya lengkap yang sementara dalam pengertian semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sementara itu ada. Kita Karena ada perjelas dapur dulu. umum juga. Yang dibilang apa tadi? Yang terpusat dan terpadu itu artinya dari berbagai posko pengungsian kemudian disatukan atau seperti apa? Bukan Pak. Jadi kan sekarang ini scatter di beberapa titik Betul, ya Pak ya, betul, ternyata tersebar. titik. Pengungsian terpusat itu maksudnya teman-teman yang tinggalnya masih belum di tempat yang bisa kami selesaikan dalam satu terpadu. Oke. Maksudnya bisa memberikan pelayanan kesehatan, ada dapur umum, Ada ada semua sekolah, lengkap ada tadi. psikoterapika, Baik. counseling, Counseling, psikologi. psikologis ya, terapi itu kan ada di satu tempat karena Baik. itu yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Tetapi itu yang dibutuhkan tentunya lokasi Pak. Ya. Nah, itu untuk ini. Kemudian setelah paralel juga kita juga meminta pemerintah daerah untuk segera memberikan titik-titik mana yang bisa dilakukan untuk hunian Semoga sementara. tidak Mbak Irma, semoga tidak nih. Dari awal saya katakan semoga Ya, ya. tidak. Komunikasi, koordinasi dengan pemerintah daerah terjalin dengan baik ya. Alhamdulillah Pak, kan selama ini pemerintah daerah masih menjadi komando untuk di lapangan ya. Karena kan ada suara-suara seperti ini, Bu Irma. Ada Iya, suara-suara seperti masih ya mungkin pemerintah daerah juga perlu melihat lokasi yang mana yang paling tepat karena Aceh Tamiang itu baru terbuka kan, Baik. baru secara luas bisa diakses oleh teman-teman daerah sendiri yang memang atau juga dibantu teman-teman relawan karena banyak juga Pak yang Baik. di pemetaan yang untuk di mana lokasi yang memang aman ya karena hunian sementara pengungsian sementara terpusat maupun hunian sementara itu kan harus dijaminkan aman Pak. Ya. Ya kan Kan, untuk baik. lokasinya. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih ke Bu Suyani. Apa yang tadi Ibu Suyani sampaikan, kami berharap betul dan kami juga yakin pemerintah menonton dan mendengar apa yang tadi Bu Suyani sampaikan dan seluruh bantuan dari pemerintah dapat segera didistribusikan dengan baik, hunian sementara, hunian tetap. Ini juga dapat segera diberikan kepada warga terdampak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Suyani. Terima kasih tetap Bu kuat, Suyani, tetap tetap sabar. semangat, kuat Ibu. Baik. Salam kami buat saudara-saudara kita yang lain di sana Bu. Baik, ini sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, saya ingin ke Dr. Zeki. Sedikit nih ya? Sedikit, ya. Tadi ketika kita lihat bahwa Bu Suyani mengatakan ini ada anak-anak yang juga menjadi korban. Ini kan kelompok rentan. Nanti dijawabnya usai jeda, Oke. tetaplah di Dua Sisi.